Mitos atau fakta, jangan masuk rumah lulik kalau tidak diundang. Namaku Demas, aku orang Kupang tapi sudah lama tinggal di Jakarta. Tahun lalu setelah ayahku meninggal, aku pulang kampung ke Noebana, sebuah desa tua di timur tengah selatan. Di sana ada rumah leluhur kami, Umalulik, rumah adat yang sudah puluhan tahun tak dihuni. Warga bilang rumah itu harus dibuka lagi untuk upacara adat. Tapi ada satu pesan penting dari tetua adat. Jangan masuk sebelum diundang. Umalulik itu bukan kosong, ada yang tinggal di sana sebelum kita. Aku pikir itu hanyalah simbolik, tapi ternyata tidak. Aku datang sendirian karena ibu masih di Jakarta. Hari itu hujan rintik dan saat aku sampai di halaman Umalulik, aku langsung merasa diperhatikan. Tidak ada suara burung, tidak ada angin, bahkan pepohonan seperti dia membatu. Rumah itu tinggal bertiang kayu besar, beratap jerami tebal. Tangga kayunya sudah lapuk, tapi pintunya sedikit terbuka. Karena hujan makin deras, aku masuk begitu saja. Di dalam baunya lembab dan tua, tapi anehnya tidak ada debu seperti ada yang rajin membersihkan. Foto-foto tua tergantung di dinding dan salah satu pojok ada dupa yang masih hangat. Aku yakin tidak ada orang sebelum aku, tapi dupa itu baru dibakar. Dan di dinding tergurat kata-kata berbahasa Dawan yang sama. Itala nailulik ne taas neno. Artinya ini rumah roh, jangan terang-terangan. Aku tidak terlalu paham. Aku istirahat tidur di lantai beralas tikar. Tapi tengah malam aku terbangun. Dari atas langit-langit ada suara berat, bukan tikus, bukan binatang, tapi seperti napas dalam panjang. Lalu suara kayu terus bergoyang dan perlahan tangga kayu berbunyi. Seperti seseorang turun dari loteng. Aku tidak bisa bergerak, badanku berat, tapi mataku melihat. Sosok itu tinggi, kulit gelap seperti arang, rambut panjang acak-acakan, tapi wajahnya mirip ayahku. Bedanya matanya bolong dan tidak berjalan tapi melayang. Dia berdiri di atasku, menunduk lalu berkata dalam bahasa yang aku mengerti jelas. Kau belum disapa, tapi sudah masuk. Kau bukan tamu, kau penyusup. Dan tiba-tiba aku terbangun, napas tersengal, tapi aku tidur di luar rumah, tepat di bawah tangga Umalulik. Paginya aku datang, Pak Benu, tetua adat, beliau hanya menatapku lama lalu berkata, Umalulik bukan tempat manusia biasa, itu rumah roh dan kamu masuk tanpa izin. Beliau menjelaskan, setiap rumah lulik di timur punya Nai Lulik, roh penjaga yang diturunkan dari leluhur. Mereka bisa menerima atau menolak keturunan yang kembali, dan tanda mereka menolak adalah mimpi buruk, tubuh dilempar keluar, dan mendengar suara bambu jatuh di malam hari. Dan memang malam berikutnya saat aku nekat tidur di rumah itu lagi, aku mendengar suara bambu jatuh. Diikuti bunyi gendang adat yang berbunyi sendiri, padahal tidak ada satupun orang di rumah. Pak Beno memutuskan membuat ritual penyambutan. Ia bawa sirih pinang, kain tenun, dan seekor ayam putih. Kami kembali ke Umalulik sore hari, tepat saat matahari hampir tenggelam. Ritual berlangsung tenang, tapi saat ayam dikobarkan, darahnya jatuh ke lantai kayu dan lantai itu menyerap darahnya seolah hidup. Pak Benu diam lalu berkata, dia belum terima kamu karena kamu lupa bawa satu hal, nama ayahmu. Aku pun sadar, selama di sana aku hanya menyebut namaku, tidak memperkenalkan silsilahku. Malam itu untuk pertama kalinya aku bicara sendiri di dalam Umalulik. Aku Demas, aku anak dari
Nyai Benu, cucu dari Nyai Tepa, aku pulang bukan untuk merusak, tapi membawa hormat. Dan malam itu sunyi. Tapi menjelang subuh aku bermimpi seorang lelaki tua mengenakan sarung tenun berdiri di depan rumah. Ia membuka pintu dan berkata, "Sekarang kau boleh masuk, tapi jangan pernah bawa yang bukan darahmu ke sini." Setelah itu suasana berubah, tidak ada lagi suara aneh, tidak ada bau apapun, dupa dan lain-lain. Dan saat aku tinggalkan rumah itu, aku temukan kepingan kayu kecil terselip di saku celanaku. Di kayu itu terukir kasar, "Nyai Lulik, Ita na Ita, penjaga rumah, kini kita satu darah." Mitos atau fakta? Benarkah rumah adat di timur dijaga oleh roh leluhur atau hanya trauma budaya yang dibungkus simbol-simbol gaib? Yang jelas masyarakat Naubana percaya rumah Lulik bukan bangunan biasa. Ia hidup, ia punya ingatan. Kalau kau masuk dengan hati penuh, dia akan melindungi. Tapi kalau kau sombong, bahkan napasmu bisa diusir.